Siapakah yang akan menyembah Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal nanti? Ada 8. Pastikan kita dan keluarga kita tidak termasuk di antara mereka. Yang akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal yang pertama adalah seluruh setan dari bangsa jin. Sebelum menonton video ini, sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Jazakumullah khairan katsiran. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang ada di puncak usia remaja menuju dewasa, yang tidak takut kepada Dajjal dan tidak tembus oleh sihir Dajjal. Laki-laki ini digertak, diancam oleh Dajjal, sama sekali dia tidak bergeming. Dajjal paksa dia sujud, tidak, katanya. Kamu adalah Dajjal. Saya tidak akan pernah beriman kepada kamu. Yang saya sembah hanyalah Allah yang menciptakan kamu dan saya. Dajjal pun, kata Rasulullah, membelah badannya dengan gergaji di tangannya, dijambaknya rambutnya, dibelah. Hadis ini bukan dongeng, hadis ini kuat. Ya, dibelahnya dari batok kepala. Pemuda tersebut meninggal dunia dalam keadaan badan sudah terbelah. Isi kepala keluar, isi dada semburat keluar, isi perut juga demikian. Darah kemana-mana bergenang di lantai. Dajjal berkata kepada para penyembah-penyembahnya, bagaimana menurut kalian kalau saya hidupkan kembali ini utuh seperti sedia kala? Apakah ada keraguan di hati kalian tentang ketuhanan saya? Mereka berkata, jika engkau melakukannya di depan mata kami, semakin mantap keyakinan kami bahwa engkaulah Tuhan yang selama ini kami sembah. Maka Dajjal pun, kata Rasulullah, mengelilingi saat sosok jenazah yang telah terbelah ini, dan mulutnya berkomat kamit membaca mantra-mantra. Setelah selesai 1 kali keliling, Dajjal berkata, "Qum, bangkitlah kamu." Maka dengan izin Allah, kata Rasulullah, dengan izin Allah, Allah izinkan tubuh ini kembali bertaut. Dari bawah terus sampai ke atas, sampai kepada kepala. Pemuda ini kembali bergerak dan bangkit dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tubuhnya masih bergelimang dengan darah. Darah di lantai masih bergelimang. Tapi dia sudah tegar, berdiri lagi di depan Dajjal. Dajjal sombong di depan para penyembahnya. Dan penyembahnya langsung sujud kepada Dajjal. Kata Rasulullah, Dajjal berkata, kamu telah menyaksikan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan yang barusan saya lakukan. Dan saya telah buktikan kepada kamu. Sekarang sujud. Ini kesempatan terakhir kamu. Apa kata pemuda ini? Tidak. Justru semakin mantap keimanan saya, kamu benar-benar Dajjal yang digambarkan Rasulullah. Rasul berkata, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Lalu dia akan menghidupkannya kembali. Tapi wahai Dajjal, ketahuilah oleh kamu, mulai hari ini, sejak kamu tadi telah melakukan ini kepada saya, mulai hari ini kamu tak akan mampu membunuh siapapun manusia termasuk saya. Dajjal marah, kata Rasulullah. Dia kembali ingin membunuh lelaki ini. Betul saja, kuasa membunuhnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal perintahkan anak buahnya, tentara-tentaranya, cincang ini anak. Kemudian bala tentaranya pun mencincang anak muda tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia syahid teragung di akhir zaman. Itulah dia lelaki syahid teragung di akhir zaman. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tentang masalah ini, seluruh channel televisi Arab pada tahun 2004, seluruh channel televisi Arab telah memberitakan peristiwa gempar yang menggemparkan dari Palestina. Yaitu telah lahir seorang bayi lelaki dari keluarga yang soleh. Bayi ini baru saja lahir, Allah izinkan berbicara 1 kali. Dan setelah itu dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tokoh-tokoh masyarakat setempat diwawancarai dan membenarkan kejadian itu. Beberapa masyaikh ditanyakan dan membenarkan kejadian tersebut. Apa kata bayi ini baru lahir? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Sayalah laki-laki yang kelak akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu dia tak akan mampu membunuh siapapun manusia selama-lamanya. Tahun berapa tadi? 2004. Puncak usia remaja menuju dewasa dalam hitungan ilmu sosial berapa? 17, 18, betul? Itu puncak usia remaja. Kejadian 2004. Saya nonton langsung di Qatar TV. Sekarang masih ada di beberapa YouTube channel televisi Arab yang memuat berita ini, dan bahkan sudah ada yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. 2004. Sekarang sudah 2022.
Artinya dia sudah masuk usia 16 tahun. Maknanya lebih kurang 2 tahun, paling lama 3 tahun ke depan, dia sudah dibunuh oleh Dajjal. Artinya, saudaraku, hamba-hamba Allah, ini sangat menguatkan apa yang telah kita simak tentang peristiwa alam di Palestina. Ini yang kedua. Sudah cukup apa belum? Apa perlu saya tambah lagi? Tidak, tentang masalah bukti-bukti Dajjal ini telah lepas. Yang ketiga, tentang 3 tahun kemarau berturut-turut di seluruh dunia. 2016 saya sudah menyampaikan bahwa tahun 2019 awal daripada para pakar dan ahli bumi mengatakan akan terjadi nanti panas dan kemarau yang panjang dan berat. Dari 2019 sampai 2022. Dari 2016 saya sudah sampaikan itu. Dan Bapak Ibu sudah menyaksikan tidak? Ini 2019, 2022 ya. 2019, 2020 itu tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2022 tahun ketiga. 3 tahun berturut-turut. Para pakar bumi dan alam kita sudah menyampaikan demikian. Bahwa akan ada kemarau yang berat 3 tahun berturut-turut. Masya Allah Pak. 2019 kemarin gimana kira-kira kemaraunya? Ganas tidak? Lama dan panjang apa bukan? Ya, itu baru awal. 2020 ini kita lihat lagi macam mana hebatnya kemarau ke depan. Kalau yang kemarin saja sudah terasa berat Pak. Dan ke depan seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama sambil berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa 2 tahun lagi. Ya kan? Sisa 2 tahun lagi. Dan Dajjal keluar pada tahun ketiga tersebut. Cukup apa saya tambah lagi? Mari saya tambahkan lagi. Di dalam keyakinan umat Yahudi, sang Tuan yang agung, Mesias Dajjal ini baru akan muncul dan memimpin mereka apabila mereka telah berhasil menyembelih seekor sapi betina berwarna merah. Sapi betina berwarna merah. Sapi ini sudah di usia 3 tahun. Barulah mereka akan menyembelihnya. Dan itu pun sapi disembelih di atas Bukit Zaitun. Saya tanggal 9 Zulhijjah kemarin Pak, alhamdulillah buka puasa bersama, puasa 9 Zulhijjah dengan jamaah 96 orang dari Indonesia di Bukit Zaitun itu. Dan Bukit Zaitun itu hari ini telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan Masya Allah di atas bukit itu telah dibangun pelataran untuk penyembelihan. Saya sampaikan kepada mereka apa yang akan terjadi di bukit ini. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, informasi dari televisi nasional Israel resmi diumumkan. Akhir 2018 telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Tidak ada satupun ketika dilihat dengan kaca pembesar. Tidak ada satupun bulunya yang berwarna keluar dari warna merah. Semuanya dicek Pak. Dan kondisi sapi itu sehat walafiat betul sampai sekarang. Apa kata Rabi-Rabi Yahudi? Sudah hampir 2000 tahun kami menunggu-nunggu kelahiran sapi ini. Dan sekarang baru muncul. Akhir 2018. Sekarang sudah awal 2020. Artinya sudah setahun lebih sedikit tidak? Maknanya lebih kurang 2 tahun lagi. Lebih kurang 2 tahun lagi. Sapi ini berusia 3 tahun untuk disembelih oleh Dajjal di atas Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun sudah dikuasai Israel sekarang. Sudah dibuat pelatarannya. Masya Allah, na'udzubillah. Wahai saudaraku, apa yang saya gambarkan ini, saya rasa cukup menjadi bukti dan dalil. Tanda yang tak terbantahkan bahwa Dajjal sesungguhnya telah lepas. Wallahi, saya kalau boleh meminta dan berharap pada Allah, saya ingin mati sebelum Dajjal itu muncul ke tengah-tengah kita. Tapi sayangnya itu doa tak boleh. Nabi hanya membolehkan berdoa, ya Allah, jika sisa hidup hamba ke depan, baik untuk hamba menurut ilmumu, bisa hamba terjaga dengan iman hamba, ya Allah, maka lindungi hamba. Panjangkan umur hamba dan lindungi hamba. Jagalah iman hamba. Isilah dengan kekuatan iman dan takwa. Tapi jika umur hamba, jika panjang ke depan berbahaya untuk agama hamba, maka izinkan hamba masih dalam keadaan beriman ini engkau cabut nyawa hamba, ya Allah. Itulah doa yang diizinkan, kata Rasulullah SAW. Pertanyaan sekarang, siapakah yang akan menyembah Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal nanti? Ada 8. Pastikan kita dan keluarga kita tidak termasuk di antara mereka.
Yang akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal yang pertama adalah seluruh setan dari bangsa jin. Ini yang pertama. Satu bumi ini. Yang kedua, seluruh orang Yahudi, apapun Yahudinya, akan menjadi abadatul Dajjal. Ya, akan menjadi pengikut-pengikut setia Dajjal. Yang kedua. Yang ketiga adalah seluruh ahli-ahli sihir. Seluruh penguasa-penguasa ilmu hitam. Seluruh dukun-dukun paranormal, seluruh mereka akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Yang keempat, seluruh orang Islam yang munafik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita melihat kemunafikan betul-betul terang-terangan dipertunjukkan, Pak, ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah wanita. Yang terbanyak dari umatku yang akan menjadi penyembah Dajjal nanti adalah wanita, kata Rasulullah. Ibu adalah wanita. Maka setelah ibu mendengarkan kajian ini, berdoalah bu pada Allah, ya Rabb, lindungi hamba, ya Allah. Karena dia akan muncul di masa-masa kita. Allahu a'lam. Insya Allah dia akan muncul di masa kita, bu. Sebaiknya ibu-ibu dari sekarang kuatkan doa, banyakkan amal, kuatkan sedekah, bu. Jadikan sedekah-sedekah ibu sebagai benteng ibu dari Dajjal. Mintakan pada Allah, ya Rabb, ini sedekah terekstrim yang pernah aku keluarkan, ya Allah. Jadikan sedekahku ini benteng pelindungku dari Dajjal. Lepaskan cincinnya, lepaskan anting-antingnya, berinfaklah untuk agama Allah. Lalu mintakan kepada Allah dalam infak kita, ya Allah, inilah yang kumiliki dan sekarang kupersembahkan untuk agamamu, ya Allah. Jadikan ini pelindung diriku dari Dajjal dan dari fitnah Dajjal. Lindungi hamba. Begitu. Ini yang kelima. Yang keenam, yang akan menjadi penyembah Dajjal adalah seluruh orang Islam ahli maksiat, pelaku dosa-dosa besar dan senang cinta melakukannya. Korupsi jalan lancar, dia hobi melakukannya. Riba jalan terus, ya, padahal dia muslim. Udah tahu dia hukumnya dan dia tidak peduli. Durhaka pada orang tua tetap menjadi hobinya. Nyakitin hati orang tua, meninggalkan sholat, mempermainkan sholat, tidak mau membayar zakat, menunda kewajiban sehingga tidak jadi dikerjakan. Dosa-dosa besar dia buat. Siapapun orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar dan mereka tidak tobat, mereka tidak menyesal, Dajjal muncul, dia akan menyembah Dajjal. Yang keberapa lagi? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah seluruh pelaku seks menyimpang di bumi ini. Sekarang kita lihat kebangkitan kaum homoseksual, ya, di mana-mana di seluruh negara muncul, berkembang biak dengan pesat dan cepat. Di kota-kota besar ada, sampai ke kampung-kampung udah masuk. Dan mereka-mereka ini akan menjadi penyembah Dajjal. Terakhir yang akan menjadi penyembah Dajjal adalah seluruh sekte-sekte sesat serta para pelaku-pelaku bid'ah akadiyah dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengatasnamakan Islam kelompoknya, tetapi sesat dan menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah kelak yang akan menjadi para pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah Dajjal itu. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka pastikan diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Demikian, Pak.